Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tumbal Ilmu Pelet. Cerita ini ditulis oleh Pilaurijah. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Ilmu Pelet. Selamat datang Nyai Dewi Ratu Ular Sejagat. Ingat Sadikin, waktumu sisa 1 tahun lagi. Jika kau tidak memberikanku jabang bayi dari sisa keluargamu, maka anak-anakmu yang akan menjadi tumbal. Ampun Nyai, saya sedang menjalankan perintah. Nurul keponakan saya pasti menikah dan anaknya nanti saya persembahkan. Tapi kau harus hati-hati sebab anak buahmu yang bertugas mengikutinya kini telah diusir oleh seseorang yang memiliki ilmu putih. Ampun Nyai, siapakah yang berani ikut campur itu? Siapa lagi kalau bukan musuh bebuyutanmu? Juman. Ya, orang yang telah memisahkanmu dengan cinta pertamamu. Apa kau ingin gagal lagi? Ampun Nyai, itu tidak akan terjadi lagi. Tapi apa yang harus saya lakukan? Aku tidak mau sesepuh itu ada di dunia ini lagi. Pengacut saja, habisi dia. Baik Nyai, saya laksanakan. Jadi ini persembahan untukku. Benar Nyai, silakan. Sadikin kembali memejamkan matanya. Sosok mengerikan itu memakan sesajennya dengan amat rakus. Hanya beberapa menit saja, semua ludah selalu menghilang. Tak lama kemudian ada suara lembut memanggil Sadikin. Kemarilah Kakanda. Sadikin membuka matanya. Sosok mengerikan itu telah hilang dan berganti menjadi sosok seorang dewi yang cantik sekali. Tubuhnya hanya berbalut sarung berhelai warna hitam keemasan. Dua gunungnya menyembul, kulitnya mulus, bulu matanya lentik bagi Barbie, bibirnya merah merona. Sang dewi berbaring di kasur yang berkelambu kuning dan penuh bertaburan bunga-bunga. Sudah tak ada bau amis lagi, melainkan bau wangi bebungaan. Ayo Kakanda. Wanita itu mengerlingkan matanya sembari cium jauh. Sadikin tercekat. Ini bukan pertama kalinya ia harus berhadapan dengan wanita cantik dengan wajah berbeda-beda. 3 bulan yang lalu mewujud seperti gadis Jepang, sekarang seperti gadis Spanyol. Sadikin mendekat dan masuk ke dalam kelambu itu. Baru saja masuk dengan cepat, sang dewi sudah berada di atas tubuhnya. Seketika itu juga kain balai lepas dan sang dewi bulat bagai keong keluar dari cangkangnya. Bangsat, aku belum siap. Kali ini saya tidak akan gagal lagi. Tunggu saja pembalasanku Cuman. Sadikin bergegas ke rumah Jali. Ia harus segera tahu apakah kakaknya itu menyetujui perjodohan antara Nurul dan Reza. Harapan Sadikin hanya Nurul. Jika kali ini ia tak berhasil lagi, maka terpaksa mengorbankan anak pertamanya. Bagaimanakah? Apakah kakak sudah memutuskannya? Apa tidak buru-buru menikahkan Nurul? Apa sebaiknya tunggu dia tamat SMA dulu? Sudah kubilang berapa kali, percuma anak di sekolah tinggi-tinggi. Untuk apa? Yang penting bisa baca sudah cukup. Lagi pula tugas wanita itu melayani suami dan melahirkan anak. Apapun pendidikannya sama saja. Yang membedakan mereka hanya dari kebaktiannya kepada orang tua. Dan kalau sudah menikah harus bakti kepada suami. Yang menjadi pertanyaan di akhirat nanti bukan kebakti tidaknya. Kakak sendiri yang bilang begitu. Jali malah napas mendengar ucapan Sadikin yang menceramahinya dengan nasihat yang pernah dilontarkannya dulu. Lagi pula kak, kalau Nurul menikah dengan Reza, hidupnya bakal sejahtera. Saya yakin itu. Bahkan kehidupan kakak berdua, kalian tidak perlu menjual tanah dan rumah ini untuk melunasi utang. Boleh saja Nurul hanya lulusan SMP, tapi kalau dia menikah dengan Reza,
maka tak ada lagi wanita-wanita gosip memandangnya rendah. Dia pasti jadi nyonya besar. Jali semakin bimbang memutuskannya. Satu sisi ia kasihan dengan putrinya, satu sisi apa yang dikatakan adiknya itu sangat benar. Lagi pula pernikahan itu menjadi sebuah tebusan hutangnya yang tidak lunas-lunas selama ini. Ingat Kak, hutang itu harus dibayar. Begitulah Sadikin, begitu antusias mempengaruhi Jali sehingga ia harus berkutat keras untuk mengambil keputusan. Ia raba-raba pemendaharaan keputusan bijak apa yang harus ia ambil. Sementara di satu tempat, Nurul tengah menghadap ke Juman. Tibalah apa yang ditakutkan Sadikin selama ini adalah Nurul meminta kawin. Sore itu ia bersama Rukiman memberanikan diri memohon kepada Juman. Apa aku tidak salah dengar? Kalian ingin menikah? Iya Bapak. Nurul, bukankah kau masih sekolah? Saya sudah memutuskan untuk berhenti saja karena Bang Kiman juga berhenti. Saya tidak mau sekolah jika Bang Kiman tidak sekolah. Mengapa begitu? Iya Nurul, sebaiknya kau sekolah aja dulu. Zaman akan datang, wanita sangat diperlukan berpendidikan. Tidak Bang, Nurul sudah yakin dan bulat. Nurul mau menikah dengan Abang. Tolong restui kami Bapak. Apa orang tuamu tahu? Jika Bapak yang datang, mereka pasti merestui juga. Mengapa kau mencintai putraku? Apa kau tidak pernah mendengar desas-desus tentangnya? Saya sudah dengar bahkan langsung dari kedua orang tua saya. Namun saya tidak percaya, terlebih Bang Kiman orang baik. Begitupun Bapak. Orang-orang termakan cerita bohong, tapi kami tidak berpikir demikian dan percaya bahwa Bapak dan Bang Kiman adalah orang-orang baik. Kau benar, Nak. Kedua orang tuamu itu memang berbeda dari orang-orang kebanyakan di kampung ini. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang masih percaya dengan saya. Tapi apa Bapak? Ia berfirasat bahwa permintaan Nurul dan anaknya sedikit sulit diterima Jali, namun ia tidak boleh takabur sebelum mencoba. apa baiklah Nak Nurul. Pulanglah, besok pagi aku akan datang ke rumahmu membicarakan permintaan kalian ini. Keesokan harinya, Juman berjalan pelan dengan tongkatnya. Semakin dekat dengan rumah Jali, ia semakin berfirasat bahwa kedatangannya tidak berbuah manis. Demi janjinya kepada dua anak remaja itu, ia berusaha melakukan yang terbaik. Jika memungkinkan, ia siap dengan segala persyaratan yang akan diajukan oleh Jali. Terima kasih atas kedatangan Ki Juman. Kalau saya saja tahu Aki hendak ke sini, maka tidak perlu repot-repot datang. Tinggal saya saja yang datang ke rumah Aki. Tinggal titip pesan saja kepada Nurul, saya pasti langsung datang. Ah, kau Jali, terlalu berlebihan. Saya punya perlu, kenapa harus kamu yang mendatangi saya? Aneh-aneh saja. Oh iya, kalau begitu tidak perlu buru-buru, mari kita makan bersama dulu, Ki. Tidak Jali, terima kasih. Saya langsung menyampaikan maksud kedatangan saya. Jali memasang seringnya manis menunggu Juman berbicara. Saya datang ke sini bermaksud untuk menanyakan ayam betina di belakang rumahmu itu sudah ada jantannya atau belum? Jali terkesiap, ia saling pandang kepada istrinya. Mereka paham dengan pertanyaan itu. Siapa tahu bisa disandingkan dengan jantanku. Jali dan istrinya saling senyum. Juman berharap senyuman itu pertanda baik. Saya sangat senang sekali mendengar ini, Ki. Ini suatu kehormatan betina kami dilamar oleh orang paling berpengaruh di kampung ini.
Iya benar, betapa beruntungnya kita. Jadi kalian setuju? Jali dan istrinya langsung terdiam. Mereka saling pandang lagi, memikirkan bagaimana kata-kata yang tepat agar tidak menyinggung Ki Juman. Bukan kami tidak setuju, Ki, tapi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bermaksud menolak. Hanya saja sehari yang lalu sudah ada anak jantan teman lama kami lebih dulu memikat betina kami. Sungguh dari hati yang terdalam kami meminta maaf dengan Aki atas keputusan ini. Sekali lagi kami mohon maaf, Ki. Hai, untuk apa minta maaf? Kalian tidak salah. Perkara menerima lamaran siapapun itu hak kalian. Lagi pula saya terlambat. Ini artinya jantanku dan jantanmu tidak berjodoh. Sontak Nurul lunglai di balik kamarnya. Ia tidak dapat menahan tangisnya lagi. Keinginannya telah terlambat. Jika saja bukan karena hutang bapaknya, ia masih bisa menolak dengan keras. Namun hutang itu membuat dua pilihan. Jika ia tak menikah, ayahnya mungkin masih bisa melunasi dengan menjual tanah dan rumah. Lalu mereka tinggal di mana? Jika ia menikah, hutang itu lunas, tetapi ia harus mengorbankan perasaannya. Sebagai bakti kepada orang tua, maka ia turuti saja perjodohan itu. Juman tidak langsung pulang. Ia pergi ke rumah sahabatnya di Gunung Merapi. Terkenal dengan keangkerannya. Hanya ada satu orang yang berani tinggal di sana, yaitu Wak Gimun. Siapa yang tidak kenal dengan Wak Gimun, sahabat semasa mudanya yang berani membunuh jin? Suatu ketika mereka pergi berburu. Saat malam pukul 1 mereka berhasil menjerat seekor rusa. Rusa itu dipanah Wak Gimun. Mereka sumringah dan bergegas berlari ke arah jebakan itu untuk mengambil rusa karena harus segera disembelih sebelum mati. Namun ketika hampir sampai, datanglah cahaya besar turun. Rupanya itu adalah jin kafir yang hendak mengambil rusa itu. Wak Gimun mundur dan meminta Juman tetap di belakangnya. Wak Gimun membaca ayat kursi. Salah. Baca ayat 15, salah lagi. Baca ayat lain, salah juga. Bahkan surat Al-Falaq saja lupa. Mungkin karena gugup. Wak Gimun tidak mau kehilangan buruannya itu. Karena tidak berhasil membaca ayat-ayat hafalan, maka satu-satunya cara adalah melawan. Konon katanya jin bisa dibunuh dengan senjata, tapi syaratnya hanya satu kali saja. Misalnya dengan parang, maka hanya boleh satu kali tebasan saja. Jika lepas, maka tebasan kedua membuat jin itu justru tumbuh semakin besar. Mundur, Man. Wak Gimun siap dengan madaunya, sementara cahaya jin itu mendekat hendak menyerangnya. Cahaya semakin besar, Wak Gimun waspada. Akan kutebas bagian mana saja. Ayo maju. Batin Wak Gimun. Semakin dekat Wak Gimun siap. Tiba-tiba dia teringat dengan bacaan Kul Sungsang. Dibacanya ayat itu dan menebas satu kali. Cahaya besar yang menyala perlahan mengecil dan menjadi abu. Sejak itulah ia terkenal sebagai pembunuh jin. Namun setelah usia mencapai setengah abad, ia telah berubah. Setelah belajar ilmu ma'rifat dan mendalami ilmu agama, ia memutuskan untuk tinggal di atas gunung, menyendiri. Dalam bahasa Kalimantan, Mahaluat. Semua warga sangat takut dengan Wak Gimun. Lelaki tua itu dianggap orang gila sebab suka sekali berbicara sendiri, bahkan teriak-teriak. Ia sering naik ke atas pohon dan berbicara sendiri. Orang-orang yang melihatnya pasti bergidik. Penampilannya dengan pakaian tak pernah ganti selama bertahun-tahun. Rambut panjang bagi sapu ijuk, kumis dan jenggotnya panjang, benar-benar terlihat seperti orang gila. Namun hanya Juman yang berani datang dan berbicara kepadanya, karena Juman tahu bahwa sahabatnya tidak gila. Terkadang orang-orang yang sudah tinggi ilmu spiritualnya selalu berpenampilan aneh, tetapi di balik itu ia adalah orang yang sangat taat atas perintah Tuhan. Juman berjalan tergopoh-gopoh dengan tongkatnya. Gubuk Wak Gimun ada di atas gunung. Sepanjang jalan menuju rumahnya adalah pohon meranti, tinggi dan lebat. Ketika Juman datang, dilihatnya sahabatnya itu sedang membakar ikan. Dia tampak berbicara dan tertawa sendiri.
Assalamualaikum. Wak Gimun langsung berhenti tertawa, tatapannya nanar seolah ia mematung. Tangannya masih memegang kipas. Tak lama kemudian seseorang membalas salam di belakang Juman. Waalaikumsalam. Sahabatnya kembali menjelmakan dirinya seperti dulu, seorang yang berpakaian putih bersih. Ia berdiri dengan tasbihnya. Perihal apakah yang membawamu ke sini, sahabatku? Sahabatku, apa kabarmu? Tentu seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Kau mengganggu makan siangku. Sampai kapan kau akan seperti ini, sahabatku? Lalu harus seperti apa lagi? Seperti kau tinggal bergabung dengan para warga, padahal kau sendiri tidak mereka anggap. Kau benar. Satu hal yang ingin ku sampaikan padamu. Jika aku tak ada lagi di dunia ini, maka ku titip anakku padamu. Mereka saling pandang. Dari tatapan itu tampak sebuah bencana segera terjadi. Namun mereka hanya diam, cukup saling mengetahui dan tidak boleh mendahului takdir. Beberapa hari kemudian warga kembali bergidik. Wak Gimun naik ke atas pohon beringin dekat sawah warga. Beringin itu sangat tinggi. Wak Gimun ceramah tentang fitnah. Ia teriak memanggil beberapa hewan seperti anjing, kera, dan ular. Hei ular, dasar ular, kau binasakan orang-orang tak berdosa. Orang-orang saling berpandangan. Mereka berhamburan pulang ke rumah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Pernikahan Nurul dilaksanakan sesuai kesepakatan. Acara pun diadakan begitu meriah. Dengan mata yang teramat sedih, Nurul harus menerima kenyataan bahwa ia menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Reza dengan bangga telah menaklukkan wanita pujaannya, sementara Rukiman seperti orang sakit setahun saja. Makan tak bisa, tidur tak bisa, ia jatuh sakit. Bapaknya tidak bisa berbuat apapun kecuali berdoa agar Rukiman dapat melalui masa kecewanya. Banyak orang-orang berdatangan di acara itu. Rukiman dan bapaknya juga diundang. Awalnya Jali tidak mau mengundang. Ia tak enak hati sebab penolakan lamaran itu membuatnya serba salah. Justru tidak diundang mereka akan berpikir kau tidak menyukainya. Rasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang kau cintai. Seperti itulah aku dulu. Sadikin tersenyum simbol. Cuman memandangi undangan pernikahan itu, dilihatnya Rukiman anak satu-satunya tidak dapat beranjak dari tempat tidur. Rukiman jatuh sakit sejak gagalnya menikah dengan Nurul. Badannya semakin kurus seperti orang gizi buruk, dan matanya sendu seperti kehilangan semangat hidup. Melihat Rukiman semakin hari semakin memburuk, ia berniat membawa anaknya itu ke Gunung Meranti. Sudah saatnya ia harus menurunkan segala kemampuannya untuk Rukiman. Singkat cerita, Nurul telah menikah dengan Reza dan ikut suaminya pindah ke kota. Awalnya Nurul sangat dingin kepada Reza, tetapi seiring waktu, lelaki berpengalaman dalam bidang percintaan itu sangat mudah menaklukkan hati seorang wanita. Dengan berbagai keromantisan, akhirnya Nurul menerima pernikahan itu. Begitulah perempuan. Sangat mudah berubah hatinya. Jika saja dilihatnya pria itu begitu baik dan perhatian, maka ia pasti merasa sungkan dan tidak enak hati. Dari perasaan-perasaan seperti itu lama-lama muncul simpati dan jatuh hati. Begitupun Nurul. Lupa sudah dirinya dengan kenangan indah bersama Rukiman. Tentang bulan dan bintang, tentang gunung nan tinggi. Udara sejuk di pantai kini berganti dengan pemandangan kota yang jauh lebih menarik baginya. Maklum, baru pertama kali ia ke kota.
kemana-mana selalu bersama suaminya, naik mobil, makan di restoran, bahkan pergi keluar kota dengan naik pesawat. Sungguh kebahagiaan yang tiada tara. Namun kebahagiaan itu tak membuahkan hasil, bahkan sudah 6 bulan usia pernikahan, Nurul belum juga hamil. Sadikin makin khawatir, maka itu ia memberikan kepada Reza sebuah obat herbal dan jamu penyubur hormon. Maaf nak, mohon jangan tersinggung. Ini saya ada obat herbal biar cepat punya anak. Maksud saya bukannya saya mengatakan Reza itu tidak subur loh ya. Maksud saya ini adalah membantu meningkatkan, ya sebagaimana sesama lelaki yang sudah berkeluarga, ya kan? Tentu saja Paman. Sama sekali tidak tersinggung. Malah saya senang. Obat seperti apa ini Paman? Ini terimalah nak, cobalah dulu. Wati istri saya baru menikah 1 bulan langsung positif karena saya mainnya luar biasa men. Selain hormon tambah subur, kejantanan kita nambah beberapa senti. Serius Paman? Ayo, untuk apa aku bohong? Apa Paman? Terima kasih udah repot-repot. Obat ini pasti saya minum, apalagi jika sudah ada buktinya. Sebulan kemudian, pucuk dicinta ulang pun tiba. Nurul positif hamil. Tak terkira bahagianya kabar ini. Mertuanya dan kedua orang tuanya turut senang. Mereka menginginkan Nurul pulang kampung. Tersampaikanlah keinginan itu. Reza membawa istrinya kembali ke Gandang. Sementara Rukiman ia kurus kering karena merindukan Nurul. Namun ketika melihat Nurul tengah mengandung tua saat itulah hatinya mulai tabah. Wanita yang mencintainya itu dulu kini telah berbalik hati darinya. Ia begitu sadar sekarang pandangan Nurul padanya telah berbeda. Sembuhkan aku Bapak. Memangnya kau sakit apa? Sakit karena menahan cinta yang tidak pernah bisa kumiliki. Aku ingin melupakan Nurul. Kau tak bisa. Saya bisa, saya ingin melupakannya. Tapi bantulah saya Pak. Hanya ada 1 orang yang dapat membantumu. Siapa? Wak Gimun. Bertepatan keberangkatan itu, Nurul mulai kontraksi. Tanda-tanda melahirkan telah tiba. Para tetangga mulai ramai berkunjung ke rumah Jali. Cukup lama menunggu. Nurul belum juga melahirkan. Sampai malam hari, dukun beranak standby menunggu, begitupun Reza setia menemaninya. Sementara orang-orang di luar kamar turut berjaga. Begitulah kebiasaan orang kampung. Jika ada yang mau melahirkan, mereka pasti berkumpul dengan minum kopi dan main domino. Kebiasaan itu harus didukung oleh tuan rumah. Mereka tertawa bersukaria sembari menunggu kabar kelahiran. Mereka tak tahu bagaimana seorang wanita tengah berjuang kesakitan dalam melahirkan. Di mana Sadikin? Nggak tahu juga kemana lagi tuh anak. Gerutu Jali yang sesekali tersenyum kepada bapak-bapak yang ricu main domino. Bagaimana Sadikin bisa bergabung jika sedang bersama Dewi Ular? Jangankan acara kelahiran keponakannya, kelahiran istrinya saja ia tak ada. Lagi-lagi tiap malam pertemuan Sadikin dengan Dewi Ular, ia pulangkan istrinya ke rumah mertuanya. Bahkan istrinya hafal bahwa setiap 3 bulan sekali suaminya pasti memintanya pulang ke duku sebagai bakti kepada orang tua katanya. Jadi wanita itu akan melahirkan malam ini. Benar Nyai. Baiklah, jalankanlah rencanamu mulai besok malam. Baik Nyai. Lalu Dewi Ular itu makan sesajen sementara Sadikin seperti biasa berpejam menunggu siluman itu selesai makan dan berubah wujud. Kakanda. Suara itulah yang Sadikin tunggu-tunggu. Ia buka matanya di depannya. Seorang wanita sangat cantik duduk di depannya. Kini wujudnya seperti gadis India. Sadikin berpikir apa Dewi Ular tahu jika akhir-akhir ini ia sangat suka sekali menonton film India. Dewiku kok makin cantik saja. Apa yang kau inginkan Kakanda?
Aku ingin menang lomba saung minggu depan. Baiklah, apa lagi? Buatlah anakku Nursa menjadi gadis tercantik di kampung ini hingga satu hari ia bisa kunikahkan dengan pemuda kaya. Itu urusan kecil. Sekarang ayo kita masuk ke kelambu. Baru seminggu kelahiran cucu pertamanya, Jali mengadakan akikah di rumahnya begitu meriah. Warga ramai-ramai berdatangan mengucapkan selamat, apalagi ibu-ibu berbondong saling membawakan kado untuk si kecil. Selamat ya Nurul atas kelahiran anak pertamanya, ujar salah satu ibu-ibu yang alisnya seperti cicak berak, padahal dulunya suka sekali menggosip Nurul gadis aneh. Sejak Nurul menikah dengan Reza, mereka tiba-tiba menjadi so akrab dengannya. Bukanlah Nurul yang menyimpan dendam, ia justru bersyukur keputusan orang tuanya yang menikahkannya dengan Reza ternyata benar-benar baik untuknya. Untuk kau kawin dengan Reza, semua orang jadi menghormatimu. Kalau kau kawinnya dengan Rukiman, bukan cuma dianggap aneh selamanya, bisa-bisa sampai mati kau tak dianggap orang. Terbayang atas ucapan pamannya jika ia menikah dengan Rukiman. Tak dapat ia bayangkan, ia bergidik jijik. Kemudian ia menegakkan tubuhnya dan berkata dalam hati, aku bukanlah Nurul yang dulu, semua telah berubah. Sebutan gadis aneh telah hilang darinya. Pun ia tahu, yang menyembuhkannya dari ikatan setan adalah mantan calon mertuanya. Namun pandangan orang-orang tidak bisa diubah hanya dengan kesembuhannya itu, kecuali harta dan kedudukan. Nurul menyambangi para tamu satu persatu dengan memperlihatkan bayinya dalam dekapan. Semua orang memujinya dan juga anaknya. Orang-orang turut merasakan kebahagiaan itu, sementara Rukiman tak tahu kalau Nurul telah melahirkan di hari ia dibawa ke Gunung Meranti. Di Gunung Meranti, Wak Gimun memandikannya persis seperti Nurul sebagai dinding diri. Bedanya ia dimandikan di bawah air terjun pegunungan itu. Jika kau ingin menyalin seluruh kekuatan bapamu, kau mesti tahan dulu bertapa di bawah air mancur ini nanti bulan 14. Apapun yang menggodamu jangan terkecoh. Meninggalkan kisah Nurul dan Rukiman, terbanglah pena ini ke rencana Sadikin yang licik itu. Lelaki berkumis tebal, rambut keriwil itu, lagak perawakannya seperti polisi India, sudah siap dengan segala rencananya bersama Dewi Ular. Acara akikah telah berakhir di sore hari. Malamnya adalah waktu istirahat bagi Nurul dan suaminya beserta bapak ibunya dan juga mertuanya. Acara akikah cukup melelahkan mereka. Sebelum tidur mereka ngobrol santai di ruang tengah. Jali, Tamami, dan Reza asik ngobrol duduk saling berhadapan di karpet bulu berwarna coklat sembari menikmati kue basah sisa acara. Sedang tak jauh dari keberadaan mereka tampak Lina dan Yuyun istrinya Tamami sibuk unboxing kado cucunya. Nurul tersenyum melihat kehangatan keluarganya, lalu tertuju kepada bayinya yang nyenyak dalam pangkuannya. Ia menarik nafas begitu hayatnya, lega dan bersyukur itulah perasaannya kala itu. Tiba-tiba saja Nurul tersentak dengan teriakan Sadikin di luar rumah. Ada apa Sadikin malam-malam teriak-teriak? Kak, saya melihat ada cahaya merah keluar dari rumah kakak. Apa yang terjadi? Hah? Tanpa menunggu lama, Sadikin berlari ke dalam. Ia pura-pura memastikan dilihatnya Nurul dan Reza sedang bersama Nandung. Ada apa, Paman? Kalian tidak apa-apa. Anakmu bagaimana, Nur? Kami semua baik-baik saja, anakku juga. Syukurlah, berarti aku salah lihat. Memang Paman lihat apa? Tadi aku memeriksa kandang ayamku, tanpa sengaja aku melihat ada cahaya merah keluar dari rumah ini. Ya aku khawatirlah, makanya aku buru-buru ke sini. Mungkin Paman hanya berhalusinasi, buktinya kami baik-baik saja. Iya, kamu itu suka sekali berhalusinasi. Sadikin tertawa dalam hati. Ia memang pandai mengalihkan kecurigaan orang kepadanya. Selama 3 hari berturut-turut selalu datang seperti itu, mengatakan bahwa ia masih melihat cahaya yang sama seperti kemarin.
Padahal hanya taktiknya saja. Kak, aku mohon, kalau kau tak percaya malam ini cobalah bermalam di rumahku. Awalnya Jali tak mau, namun karena kasihan dengan adik sepupunya itu yang terus saja heboh setiap malam datang ke rumahnya. Pendek kata, Jali bermalam di rumah Sadikin. Saat tengah malam tiba, Sadikin mengajak ke belakang rumahnya yang membelakangi rumah Jali. Dari kejauhan mereka mengintai. Beberapa saat kemudian datanglah cahaya itu. Itu Kak, lihat cahaya merah itu. Jali tercengang, sontak mulutnya beristighfar. Kak, ayo kita ikuti cahaya itu. Mereka pergi mengikuti cahaya itu untuk memastikan kemana pulangnya. Mereka terus mengikuti cahaya itu dengan sepeda. Sampai 1 kilometer jauhnya mereka terbawa ke arah hutan. Jali menciut. Ia meminta Sadikin menghentikan pengejaran cahaya itu karena firasatnya tidak enak. Tidak, kita harus tahu dulu kemana cahaya itu, Kak. Sadikin terus mengayuh pedal sepedanya. Jali dibonceng dengan siaga menyorot senternya ke depan. Pada jarak 100 meter dilihatnya cahaya itu berputar-putar di atas rumah Juman. Setelah beberapa saat cahaya itu ke arah rumah Rukiman. Saat itu di rumah Rukiman kosong karena mereka pergi ke Gunung Meranti. Ternyata cahaya itu milik Juman, Kak. Dasar sesepuh itu memang tukang teluh. Tapi kenapa cahaya itu berputar-putar di situ saja? Tentu saja cahaya merah hanya berputar-putar di atas atap karena cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam rumah Juman. Juman sedang memberi pelindung rumahnya, ilmu hitam tidak dapat menembusnya. Mungkin menunggu perintah Juman kali. Luluh, kok cahaya itu ke arah kita, Kin? Cahaya yang dikirim Sadikin awalnya merah menjadi hijau. Cahaya itu kalah dengan ilmu Juman dan kembali menyerang pemiliknya. Sadikin terperanjat, wajahnya pias dan berkeringat dingin. Cepat ia memutar sepedanya. Cepat dorong, Kak. Namun ketika ia menoleh ke belakang, Jali sudah tak ada. Rupanya sudah lari terlebih dahulu. Melihat Jali berlari cepat, ia pun tak mau kalah. Ditinggalnya sepeda itu dan turut berlari. Namun sebelum beberapa jauh kakinya tergelincir dan wajahnya terjerembab tepat mengenai kotoran di pinggir jalan setapak yang ia lewati. Rupanya itu tempat Udal biasanya buang hajat. Siapa lagi berak sembarangan di sini? Sial. Sadikin berlari dan bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian cahaya itu hilang. Sadikin mengelus dada, lekas ia mencari air pemantang di sawah untuk mencuci wajahnya. Untung saja ia terbiasa dengan bau amis Dewi Ular sehingga bau tai tidak membuatnya mual. Sementara Jali sempat ngos-ngosan habis berlari maraton. Akhirnya ia hampir sampai ke rumahnya. Ia menoleh ke belakang. Cahaya itu tak ada lagi. Ia pun lega mengelus dada sambil mengatur napas. Ia berjalan santai menuju rumahnya yang hanya tinggal puluhan meter saja. Namun ketika sampai ia melihat sudah banyak orang-orang ricuh di halaman rumahnya. Apa yang terjadi? Kemana saja bapak cucu kita? Lina terisak tak sanggup meneruskan kata-katanya. Wajah Jali pias. Ia bergegas masuk. Dilihatnya Nurul pingsan di pangkuan Reza. Sementara istri dan besannya menangis di hadapan keranjang ayunan cucunya. Cucu kita baru saja meninggal. Hanya Tamam yang mampu mengatakan berita duka itu. Ia lunglai jatuh. Tak lama kemudian datanglah Sadikin dengan wajah masih penuh dengan kotoran. Apa yang terjadi, Kak? Sadikin datang dengan memasang wajah bingung. Tamami menceritakan kejadiannya. Apa ku bilang, Kak? Ilmu hitam lelaki tua itu telah lama mengamati cucumu dan sekarang lihatlah. Aku tak menyangka ini adalah perbuatan Rukiman. Dia sakit hati karena tidak bisa menikah dengan Nurul. Apa? Reza tampak terkejut. Ia bergegas merebahkan tubuh Nurul di tempat tidur. Nurul belum juga siuman, sementara Lina dan Yuyun sesegukan menangisi cucu mereka. Apa maksud Paman? Apa hubungannya meninggalnya anakku dengan Rukiman? Iya, Nak. Aku dan papamu tadi melihat langsung cahaya merah keluar dari rumah ini. Dan tadi kami mengikutinya. Cahaya itu masuk ke dalam rumah Rukiman. Setelah itu tak lama kemudian anak kalian. Benarkah itu, Pak? Jali hanya mengangguk.
mengangguk. Bangsat, akan kuhabisi anak setan itu. Lina dan Yuyun menjerit ketakutan karena kemarahan Reza. Tamami dan Jalil berusaha menahannya. Jangan kau kotori tanganmu, Reza. Serahkan ke paman. Aku akan mengumumkan kepada penduduk untuk mengadili mereka. Tunggulah. Sadikin bergegas ke pos kamling. Ia meminta kentongan dibunyikan untuk mengumpulkan warga. Isyarat ada bahaya. Kentongan dipukul berderet-deret. Seketika itu orang-orang keluar rumah dengan obornya. Anak Nurul, keponakanku, baru saja meninggal. Tapi meninggalnya tidak wajar. Ternyata Sadikin menceritakan kronologis dan musababnya. nyawa harus dibayar nyawa. Ya betul. Maka berbondong-bondonglah para warga menuju rumah Juman, masing-masing membawa obor. Sebagian dari mereka ada yang membawa senjata tajam seperti pisau, mandau, ari, dan tombak. Juman dan Rukiman yang baru saja sampai di rumah heran dengan keributan di luar. Mereka pun membuka pintu. Ada apa ini? Kau rupanya telah meneluh bayi tak berdosa. Astagfirullah, apa maksud kalian? Tidak usah pura-pura, Juman. Kini kami telah tahu. Tidak, bapak saya tidak mungkin melakukannya. Seharian dia bersamaku di Gunung Meranti. Wak Gimun saksinya. Alah, bagaimana orang gila bisa menjadi saksi? Atau jangan-jangan kau lah yang melakukannya, Kiman? Kami tahu pasti kau melakukan itu untuk balas dendam, bukan? Karena tidak bisa menikah dengan Nurul. Tidak, saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Pertengkaran semakin panas. Warga meminta mereka untuk dibawa ke kepala adat. Cuman meminta waktu sebentar. Lelaki sepuh itu kembali ke pintu rumahnya. Mereka tidak akan percaya dengan kita. Sebaiknya kau cepat pergi dari sini biar bapak yang menghadapi mereka. Tapi Pak, aku tidak mau. Kita harus pergi bersama. Atau kita hadapi bersama. Gimana? Kau harus selamatkan dirimu bagaimanapun caranya. Juman membawa Rukiman cepat ke dalam kamarnya. Lelaki sepuh itu cepat berlari ke balik tirai putihnya. Ia mengambil sesuatu di dalam lemari dekat kursi malasnya. Sesuatu itu adalah sebuah ransel yang berisi benda-benda berharga. Salah satunya adalah sertifikat tanah. Sementara di luar, orang-orang mendesaknya keluar. Keluar kalian, atau kami dobrak pintu ini. Juman melepas gambar kaligrafi yang menempel di dinding. Ada sebuah kunci di sana. Lalu ia menyingkirkan karpet merahnya. Tampak sebuah papan ukuran 1 meter persegi. Juman memasukkan kunci itu ke dalam lubang kecil. Lalu digesernya papan itu. Rukiman tercekat karena baru mengetahui bahwa di balik karpet merah yang tidak pernah diganti itu ada sebuah rahasia, yaitu sebuah pintu yang menghubungkannya ke dalam ruang bawah tanah. Terlihat tangga turunan namun gelap. Turunlah lewati ruang bawah tanah itu. Kau akan selamat. Pergilah, Kiman. Pergilah ke Gunung Meranti, di sana kau aman. Lalu bapak sendiri? Pergilah, nak. Juman mengalungkan senternya yang bertali panjang ke leher Rukiman lalu mendorong paksa Rukiman hingga anaknya itu masuk ke bawah. Ia mencoba memberontak namun kakinya terpeleset dan ia pun tergulung di tangga itu. Ia jatuh ke bawah. Melihat anaknya sudah di bawah, Juman kembali menutup pintu itu. Rukiman yang berada di bawah bergegas naik ke tangga untuk menjaga bapaknya, namun lebih dulu bapaknya mengunci pintu itu. Rukiman kelelahan mendorong pintu itu namun tidak berhasil. Ia bergegas turun dari tangga dan menyusuri ruang bawah tanah itu. Ia hidupkan senter yang diberikan bapaknya. Ada sebuah lorong di ujung. Seperti yang bapaknya katakan, lorong itu akan membawanya ke pintu keluar. Setelah berjalan sekitar 200 meter, dapatlah pintu keluar. Pintu keluar itu berukuran 1 meter persegi, namun dibuat dari tanah liat dan bertumbuhkan rerumputan hingga tak ada seorang pun yang curiga bahwa itu adalah pintu ruang bawah tanah milik Juman.
Rukiman pun keluar dan ia di semak-semak yang jauh sekitar 200 meter dari rumahnya. Ia bersembunyi di semak-semak itu. Disaksikannya bapaknya yang sudah rentan menghadapi semua warga itu. Ia menangis melihat bapak beberapa kali terjatuh dalam perkelahian. Meski bapaknya pesilat tangguh waktu muda, tapi masa tua telah mengambil tenaganya. Orang yang begitu banyak dan masih muda tentu saja bukan tandingan seseorang yang sudah tua renta. Kesedihan dan kebencian mengaduk-aduk perasaannya saat itu. Terdengar geriginya saling bergesekan. Matanya merah menahan amarah. Ia bersumpah tidak akan memaafkan orang-orang itu. Sungguh tidak adil, kalian hanya main keroyok. Tunggu saja pembalasanku. Rukiman lalu pergi, sementara Sadikin menyadari Rukiman melarikan diri. Jangan sampai lolos, dia akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Rukiman lari secepatnya. Ia sempat menoleh sekali lagi. Rumah telah dibakar bersama bapaknya. Berurai air matanya sembari berlari. Kasihan sekali bapak. Tunggu saja pembalasanku. Sementara orang-orang terus mengejarnya di belakang tak jauh. Rukiman terus berlari secepatnya menuju Gunung Meranti. Beberapa kali ia tergelincir menaiki gunung itu. Orang-orang terus mengejarnya. Melihat Rukiman berlari ke atas gunung itu, mereka berhenti. Tidak perlu dikejar. Dia naik ke atas gunung itu, sama saja dia menyerahkan diri ke kandang harimau. Ayo kita balik, ujar salah satu dari mereka. Warga menganggap Gunung Meranti adalah tempat angker. Sejak kejadian itu, Rukiman menetap tinggal di rumah Wak Gimun. Bertemankan orang aneh, dia biasa saja, sebab sebelum kepergian bapaknya sudah dijelaskan lebih dulu bahwa jika bapaknya tak ada, ia harus tinggal bersama Wak Gimun. Tak ada satu warga pun berani mengusik Wak Gimun. Setiap malam Wak Gimun pasti datang dengan wujud berbeda. Setiap siang hari dia seperti orang gila, bahkan tak ayal. Rukiman ketakutan dengan sikap aneh Wak Gimun. Kadang-kadang berkeliling memburu Rukiman dengan mandau. Ia berlari turun naik gunung. Setiap hari diperlakukan seperti itu, tak ada cara lain selain bertahan. Sampai ia terbiasa, bahkan menganggap Wak Gimun sebagai tumpuannya kali ini. Rukiman selalu termenung memandangi rumah-rumah penduduk di bawah gunung itu. Ia teringat sebuah kisah dari bapaknya sebelum tewas. Ibumu dulu adalah gadis tercantik di kampung ini. Dia diguna-guna orang sampai keluar rumah tanpa pakaian seperti orang gila. Kedua orang tuanya membawanya padaku dan kuobatilah dia. Begitu susahnya karena pengaruh jahat di dalam tubuhnya begitu kuat. Orang ini rupanya kecewa atas penolakan cinta dari ibumu. Aku berhasil mengobatinya dan alhamdulillah sembuh. Lalu tak lama kemudian, kakek dan nenekmu meminta bapak yang menikahi ibumu. Karena tak ada satupun yang mau menikahinya. Sebenarnya ada satu pria juga yang bersedia menikahi ibumu. Siapa itu bapak? Sadikin. Lalu siapa yang mengirim guna-guna itu? Orang yang sama. Hah? Jadi Paman Sadikin sengaja membuat ibu seperti itu agar peluangnya besar? Benar. Dia berhasil mempermalukan ibumu. Dia kecewa karena cintanya ditolak, lalu membuat onar seperti itu. Namun ibumu bukanlah wanita yang tak tahu gelagat Sadikin. Ahli judi saung ayam itu terkenal karena selalu menang. Ia juga ingin menang dalam hal percintaan, namun ibumu bersikeras tak mau.
Biar sedunia tidak mau dengannya, itu lebih baik daripada harus menikah dengan Sadikin. Waktu itu usia ibumu masih 18 tahun, sedangkan bapak sudah 50 tahun. Ibumu lebih memilih menikah dengan bapak. Sadikin sangat marah. Dia mulai menyebarkan gosip bahwa guna-guna itu adalah pekerjaanku untuk menggait ibumu. Sungguh kejam lelaki itu, Bapak. Tapi sayangnya ibumu yang tahu bahwa guna-guna itu darinya. Maka ibumu balik mengabarkan kepada semua orang bahwa Sadikinlah yang membuat onar. Orang-orang kembali percaya pada kami. Tanpa sadar, Rukiman berlinang air mata mengingat masa lalunya. Sedikit patah hati karena tidak bisa memiliki Halisa. Setelah gagal menikah dengan perempuan elok itu, Sadikin lama membujang. Bahkan sampai Halisa meninggal, ia masih saja sendiri. Sadikin berusaha move on. Ia berniat untuk segera menikah. Tunggulah pembalasanku, Juman. Ia sangat dendam kesuma dengan Juman karena Halisa, cinta pertamanya, lebih memilih menikah dengan lelaki parubaya. Sadikin terkenal ahli judi saung ayam. Maka teman lamanya bernama Wangsa meminta Sadikin mengajarinya dengan memberikan upah, bahkan hendak mencarikan jodoh. Akhirnya Sadikin pun membantu saudagar itu untuk mengajari teknik saung ayam dan jenis ayam seperti apa yang bagus untuk dijadikan petarung. Ngomong-ngomong, kau suka cewek seperti apa, Kin? Ujar Wangsa satu ketika. Sebelum ia menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba datanglah seorang perempuan dengan nampaknya. Wanita itu terlihat sangat bohai, yang tak lain adalah istri Wangsa. Rukiman terpikat kepada pandangan pertama. Seperti Bayu. Wangsa terkekeh sementara istri Wangsa jadi tersipu saat meletakkan gelas teh di hadapan Sadikin. Ini milikku. Maaf sobat, saya bercanda. Oh iya, aku tahu. Lagi pula aku sudah biasa melihat orang-orang terpana kepada istriku. Perkenalkan, ini istriku, namanya Kusumawati, biasa dipanggil Wati. Sadikin terpikat dengan istri temannya itu. Wajah bulat, bibir penuh, badan juga penuh. Tai lalat di dagu membuat wanita itu semakin manis dilihatnya. Yang pasti raut wajah malu-malu itulah yang membuat Sadikin semakin gemas. Setiap menatap bibir penuh merah merona milik Wati, Sadikin selalu menelan ludah. Pikirannya melayang jauh. Ia bukanlah orang yang mudah menyerah dengan keinginannya. Apa yang sudah membuatnya tertarik, maka ia harus mendapatkannya sekalipun dengan cara kotor. Seminggu kemudian, mulailah Wangsa sakit. Hanya perlu beberapa hari saja, lelaki perut buncit dan berkumis itu, Jiun, jadilah wanita seorang janda tanpa anak. 3 bulan kemudian Sadikin berkunjung ke rumah itu, menyerahkan ayam jago milik Wangsa yang sempat dipeliharakannya. Untuk apa dikembalikan, Kin? Sebaiknya kamu ambil saja, ujar Wati di teras rumahnya. Ada meja dan kursi disediakan untuk tamu. Mereka duduk berhadapan. Tapi ini bukan hak saya, maka dari itu saya kembalikan. Tidak, sekarang jadi milikmu. Lagi pula aku mana tahu soal ayam. Setelah percakapan sebentar, tibalah waktunya pulang. Malam-malam begini Pembayu tidak takut sendirian di sini? Waktu itu sudah malam, sekitar pukul 9, suara jangkrik sudah saling bersahutan. Di kampung jam 9 itu sudah seperti tengah malam, keadaannya sungguh mencekam. Ya bagaimana lagi, Kin? Oh ya, terima kasih berkenan datang kemari ya. Sama-sama Bayu, saya permisi pulang. Aduh, aku tidak ada payung ini, Kin. Gimana kamu mau pulang? Laki-laki takut hujan, cemen, saya terobos saja. Sebaiknya Bayu masuk sekarang, istirahat, saya permisi. Kin, tunggu. Mengapa Bayu kesini? Kan jadi kehujanan. Ada apa Bayu? Apa saya meninggalkan sesuatu? Kin, jangan pulang, menginaplah.
maksud Mbak? Kumohon Kin. Mereka saling bertatapan sejenak lalu segera berlarian masuk ke dalam. Wati memberikan handuk kering untuk Sadikin. Tiba-tiba saja entah apa yang merasuki kedua manusia itu. Awalnya hanya tatapan demi tatapan, wanita bohei itu menunjukkan ketertarikannya. Maklumlah, ia janda baru ditinggal suami sudah 3 bulan. Haus rasanya kasih sayang. Sadikin mulai mengerti maksud perempuan di depannya itu. Wati mengajak Sadikin masuk ke kamarnya. Ia mulai melepaskan satu persatu kain di tubuhnya. Hingga tak ada lagi yang tersisa. Melihat itu, Sadikin yang jomblo menaun seperti orang kesurupan langsung saja meloncat menerkam Wati hingga terbanting di kasur empuk milik Wangsa. Ia pun sudah bugil juga. Belum juga pemanasan, main serang aja. Sadikin kebiasaan begitu dengan Dewi Ular. Terjadilah malam itu di kamar serba putih milik Wati, bekas kamar pengantinnya dengan Wangsa. Bergula dengan Sadikin, Wati semakin mengerang merasakan keganasan Sadikin. Teriak-teriak seperti orang kesurupan. Untung rumahnya jauh dari orang. Tampak jendela kacanya basah oleh hujan. Tirainya ditiup angin kencang dari ventilasi, sementara Sadikin semakin panas. Tak ada dingin lagi. Setelah malam itu hanya butuh waktu 1 minggu, Sadikin mantap menikah. Sekalipun tak mau, ia harus mau, sebab Kusumawati telah mengandung anak pertamanya. Meninggalkan kisah permulaan cinta antara Sadikin kepada Wati, kita melihat bagaimana keadaan Rukiman kini. Waktu telah berlalu, tak terasa 10 tahun ia tinggal di Gunung Meranti. Ia bukan lagi seorang remaja. Kini ia telah menjadi seorang lelaki dewasa, berumur 27 tahun. Selama tinggal bersama Wak Gimun, ia banyak belajar ilmu bela diri. Ternyata Wak Gimun adalah seorang pesilat tangguh. Selain ilmu bela diri, rupanya ia juga tertarik dengan ilmu-ilmu gaib. Mengingat Wak Gimun seperguruan dengan mendiang bapaknya, maka ia menawarkan diri menjadi murid Wak Gimun. Ini adalah ilmu terakhir yang akan kuajarkan padamu. Tapi ini sedikit berbahaya jika salah menggunakannya. Siap, laksanakan. Kuajarkan padamu ilmu karindangan. Ajian ini dapat meluluhkan hati siapa saja, tapi ingat, kau hanya boleh pergunakan ajian ini untuk ketika kau benar-benar kepepet, atau jika kau ingin membantu orang lain yang membutuhkannya. Misalnya untuk merekatkan kembali pernikahan orang lain yang renggang karena huru-hara rumah tangga. Paham? Paham, Wak. Karindangan dalam bahasa Kalimantan artinya kasmaran atau tergila-gilakan seseorang. Yang awalnya hatinya tidak suka, maka orang yang terkena karindangan akan jadi suka setengah mati. Rukiman kembali memejamkan matanya sejenak lalu membuka saat diperintah oleh Wak Gimun. Ia lalu mengulang bacaan itu. Sekali baca langsung hafal. Ingat nak, ajian karindangan tidak boleh kau gunakan dengan minyak apapun, karena bisa membahayakan sukma orang lain. Dia mungkin akan menjadi budakmu, namun itu hanya akan menjadi dosa besar. Maka gunakanlah ajian karindangan dalam kebaikan agar menjadi berkah. Tapi jika kau gunakan untuk niat buruk, maka bisa jadi buruk juga untukmu. Ingatlah pesanku ini, kau hanya boleh menggunakannya saat kau benar-benar terpaksa dan untuk kebaikan. Mengerti? Mengerti, Wak. Esok harinya Rukiman kembali ke bawah. Sudah lama sekali ia tidak berbaur dengan orang-orang. Tampaknya orang-orang sudah melupakan kejadian itu. Rukiman kembali ke rumahnya. Kini puing-puing bekas rumahnya saja sudah hilang oleh rerumputan dan belaran. Terbayang di matanya kejadian mengerikan 10 tahun lalu. Bagaimana rumahnya terbakar bersama bapaknya. Lagi-lagi berlinang air matanya. Cepat ia sudahi kesedihan itu karena tidak ada guna meratapi masa lalu. Rukiman memutuskan untuk bercocok tanam di tanah peninggalan bapaknya dan ia membuat gubuk.
Kehidupannya pun kembali normal, warga juga sudah tidak dendam lagi dengannya. Namun orang-orang tetap menjaga jarak dengannya. Walau begitu, Rukiman masih bisa menjual hasil taninya. Bahkan ada beberapa warga langsung membeli ke kebunnya. Tak lama kemudian ia pun menikah dengan seorang janda 40 tahun. Janda itu adalah pedagang sayur keliling yang biasanya membeli sayuran ke Rukiman. Sebenarnya Rukiman tidak ingin punya istri, tetapi janda itu mengajukan dirinya ke Rukiman. Setelah dipikir lagi, selain wanita itu baik dan pintar berdagang, Rukiman juga merasa bahwa dirinya harus memiliki teman. Ia sadar tak ada perempuan lajang yang mau menikah dengannya sebab masa lalunya yang suram. Akhirnya menikahlah ia dengan janda itu. Pernikahan itu hanya berumur 3 tahun. Mereka cerai secara tertulis. Mereka bukan cerai melainkan ditinggalkan sepihak. Rupanya janda itu hanya ingin memanfaatkan kebaikannya. Ia hendak mengembangkan bisnisnya dengan bersuami Rukiman. Maka ia tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk membeli sayur dagangan. Pada saat tengah malam saat Rukiman sedang tidur nyenyak, wanita itu pergi dan membawa semua uang yang ditabung Rukiman selama beberapa tahun untuk membuat rumah. Ia enggan memperkarakan masalah itu, ia pun merelakan saja. Oleh karena tabungannya habis, maka ia memulai dari awal. Terdengar kabar pula para warga mulai mencibirnya sebagai orang aneh. Ia mulai dijauhi lagi, seperti masa lalunya. Ia dicap sebagai pewaris bapaknya, menganut jin. Mantan istrinya itu rupanya mengabarkannya tidak-tidak. Ia berkata bahwa dipelet Rukiman dan baru sadar setelah 5 tahun. Tak ada lagi yang mau membeli hasil tani Rukiman. Ia geram dengan fitnah itu. Terlebih lagi ia mengetahui Kosasi dan keempat temannya tukang sebar fitnah itu. Aku berusaha memaafkan kalian karena menghormati pesan Wa. Tapi kalian telah memercikan api kembali. Baiklah. Sejak saat itu Rukiman telah berubah, ia menjadi seorang pendendam. Mula-mula ia ingat siapa yang telah membakar rumahnya dulu, terutama 5 orang yang mengejarnya dulu, yaitu Kosasi, Kirang, Adi, Junai, dan Judin. Dalang dari mereka adalah Sadikin. Ia mengetahui kelima musuh bebuyutannya itu memiliki anak perempuan. Ia ingin buat kelima anak para lelaki itu bertekuk lutut padanya. Kecuali Nursa masih terlalu kecil waktu itu. Tujuan Rukiman membuat kelima anak perempuan musuhnya tunduk adalah agar mereka membeli hasil taninya. Kelima perempuan itu bersaing mendapatkan Rukiman, padahal mereka semua sudah berkeluarga. Bak Raja Rukiman dilayani oleh mereka secara bergilir. Senanglah hatinya, tercukupilah segala hasrat dendamnya. Tak sampai di situ, ia ingin membuat kelima musuhnya itu jatuh sakit dalam kesengsaraan. Dibuatlah kelima perempuan itu berantakan rumah tangganya. Mereka bertengkar setiap hari dengan suaminya hingga bercerai. Kalang kabut Kosasi dengan keempat temannya. Mengapa nasib kita sama? Iya benar, mengapa dalam waktu bersamanya? Apakah Rukiman yang melakukannya? Mereka saling bertatapan. Mereka mencurigai bahwa Rukimanlah yang melakukan semua itu untuk balas dendam. Benar kata Sadikin, manusia ini hanya akan jadi malapetaka sebelum jauh terlambat. Mari kita bunuh saja. Mereka pun sepakat mendatangi Rukiman ke gubuknya. Hari masih sore, mereka pun berlima sudah berjejer di halaman gubuk Rukiman. Hei Rukiman, keluar kau! Rukiman yang sedang istirahat karena kewalahan digilir para wanita terpaksa harus bangun. Rukiman mendengar Kosasi dan keempat temannya marah-marah. Ia pun tersulut amarahnya. Ia pegangi teguk lehernya. Rukiman beranjak memakai kolor coklatnya. Ia turun dari gubuk itu dengan menyeret mandau panjang 1 meter. Jangan main fitnah kalian. Mandau panjangnya berbunyi. Kena batuan saat ditancapkannya ke tanah. Karena pakai kolor saja terlihat tubuh Rukiman bidang nan kekar. Sementara Kosasi dan teman-temannya sudah tua dan beruban. Bapak mungkin kalian bisa lawan karena beliau seorang yang tua renta. Tapi aku tidak. Aku tidak akan tinggal diam kalian fitnah. Apa kalian punya bukti? Dulu dan sekarang berbeda ada hukum di negara ini. Kalian semua akan aku laporkan ke pihak berwajib karena telah memfitnah dan mencembarkan nama baik.
Sontak Kosasi dan keempat temannya mundur dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka tak ada bukti, sementara rumah tangga anak mereka telah hancur. Tiba-tiba saja mereka satu persatu jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal. Kosasi meninggal karena serangan jantung, Junai dan Judin stroke. Kirang menjadi buta dan Adi jadi pikun. Setelah itu Rukiman berhenti melakukan kejahatannya mendengar kabar buruk tentang Kosasi dan keempat temannya. Rukiman kembali menarik ilmu peletnya. 5 tahun kemudian tibalah pada hari itu ia mendengar berita bahwa ada seorang primadona bernama Nursa, anak Sadikin. Ketika mendengar nama itu muncullah sesuatu di pikiran Rukiman. Terlebih saat melihat Nursa berpapasan dengannya di pasar. Ada gejolak yang tak biasa meliputi detak jantungnya. Jadi ku punya anak secantik itu, Sadikin. Aku tidak mau balas dendam, aku hanya ingin menagih bayaran. Jika aku ingin menikah dengan anakmu, tak ada salahnya, bukan?